apakah tadi lihat sosok naga yang lewat tadi? Saya lihat itu ada sosok naga yang lewat ke selatan, mungkin merasa terganggu ataupun mungkin ingin tahu kita masih eksplor apa gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman channel Ruang Misteri. Tidak hanya di studio, di sini saya berusaha ataupun mencoba untuk melakukan penelusuran. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba menelusuri yaitu Kaliwaloh yang terletak di antara dua desa, yaitu Desa Tegalmadi dan Desa Gedung Banjar. Untuk menguak misteri di Kaliwaloh tersebut, kami tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan teman saya yaitu Mbah Ros. Silakan Mbah Ros untuk masuk untuk kita menguak ada apa sisi lain daripada Kaliwaloh tersebut. Kita coba untuk menelusuri sebanyak apa makhluk-makhluk di Kaliwaloh tersebut, dan coba untuk memberikan interaksi kepada Mbah Ros biar teman-teman di rumah bisa menangkap sosok-sosok tersebut ataupun bisa diperagakan barangkali bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya baru di sini. Jadi saya lihat memang Kaliwaloh ini misteri cukup banyak. Mungkin makhluk-makhluk yang nggak terlihat astral. Nah, di sini juga ini jembatan kayaknya baru ya. Ya, ini baru dibangun. Oh ya, baru dibangun. Untuk kemarin-kemarin masih bangunan Belanda. Nah, ini berusaha dibangun oleh pemerintah daerah biar akses antara dua desa itu saling terhubung. Nah, di sini untuk sementara saya sedikit memberikan kejelasan sebelum kita berdua untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral di sekitar jembatan Kaliwaloh. Konon katanya dulu itu kali ini ataupun sungai ini tidak sembarang sungai. Ini untuk cerita, konon ceritanya itu seorang wali yang membawa suatu tongkat sambil dipegang, sambil ditarik. Nah, terus terbentuklah yang namanya Kaliwaloh. Kalau kita lihat ataupun ditelusuri dengan apa adanya, itu memang seperti seperti bentuk ular ataupun dari ujung laut sana sampai ke sana, itu ke sana kecil, sana besar. Nah, di sisi lain ada misteri-misteri ataupun banyak kejadian-kejadian di Kaliwaloh. Ada yang sempat tenggelam, ada yang melihat suatu penampakan, secara otomatis itu buaya. Namun apakah buaya itu termasuk buaya siluman ataupun buaya biasa dan makhluk-makhluk lain, itu kita akan kuak bersama teman saya Mbah Ros. Nah, bagaimana caranya kita untuk memberikan teman-teman di rumah supaya tahu ada apa dan bagaimana untuk mencontohkan. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman suka video kami, jangan lupa untuk klik like, comment, share ke teman-teman kalian. Matur nuwun, terima kasih. ya terima kasih. Tadi saya mulai berinteraksi di sini. Banyak mungkin penghuni di bawah ini dan di atas sini. Iya. Mungkin beberapa makhluk-makhluk di sini agak terganggu. Ya bukan kita mau izin atau sebagainya, tapi di sini kebanyakan ada yang terganggu. Banyak dari anak kecil, mungkin ada yang pocong di bawah.
sangat banyak sekali, artinya kayak layaknya pasar. Iya, betul. Kayak layaknya pasar, cuman dengan adanya kedatangan kita bertiga mungkin ada sedikit gangguan, dan ini sementara memang apa namanya, nyengkir ya. Suasana angin juga angin kenceng, mulai kerasa, rasa-rasa juga malah banyak, apalagi di jam Ya, sekitar jam 1 malam. ya. Kita Saya di mengeksplor sini melihat Kaliwalu. mungkin ada pemukiman Ya. di sini agak banyak. Nah, kalau ke sana lagi agak mungkin lebih ke arah lebih ke ini lebih kuat. Di sini mungkin banyak kuatnya, tapi nggak ganggu kalau kita bagaimana ya? Kalau kita tidak mengganggu juga, Iya. artinya dengan kedatangan kita makhluk-makhluk tersebut sudah Betul. menyingkir juga. Cuman kita tunjukkan saja kepada teman-teman yang ada di rumah, coba untuk bereaksi barangkali bisa, artinya dengan pakai kasar barangkali bisa mungkin merasa terganggu apa tidak. Kita sedikit merasakan. Ya, teman-teman, kita lihat sangatlah tenang dan Di sini saya lihat kebanyakan 90% negatif. Dalam arti negatif bukan seharusnya nakal, tapi negatif ini ke arah saya wujud di sini banyak siluman dari siluman yang kecil sampai yang agak gede juga. Karena energinya ini apa ya, negatif. Kalau positif ini 10%. Nah, ini kerumunan yang seperti ini biasanya ya kalau kita lewat lah istilahnya ya mungkin lebih banyak berdoa gitu. Nah, seperti itu. Ya. Coba lanjut. Apa artinya? Ibaratnya istananya makhluk tersebut itu ada di sini. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, alangkah baiknya dimanapun teman-teman lewat ataupun berkumpul dalam situasi apapun di tempat-tempat yang sekiranya angker ataupun singit, itu satu tadi yang dibicarakan oleh Pak Ros, untuk berdoa, dan kedua untuk saling menghargai atau menghormati. Artinya makhluk tersebut juga tidak akan mengganggu kalau kita tidak akan mengganggu. Ya, coba kita dieksplor bagian-bagian mana ini kan. Jadi biar kita tahu tempat Kaliwalu ini Ya, seperti apa dan penampakan di kamera ini. bentuknya seperti Iya. apa ya. Coba untuk kamera kita lihat dulu barangkali teman-teman di rumah ya kalau kita lihat itu memang seperti anak sungai ataupun sungai kecil ya, tapi secara kalau orang itu melihat dengan mata batin itu sangatlah lebar sekali, sangat lebar, kurang lebihnya 90-an meter. Bahkan konon katanya menurut orang tua zaman dahulu, kalau ada yang punya niat tidak baik ataupun punya energi negatif, kalau melewati kali tersebut ataupun Kaliwalu tidak akan bisa menyeberang ataupun gamannya ataupun ilmunya bisa jatuh ke Kaliwalu ini. Memang ini di sini perisai lah istilahnya. Iya. Jadi kalau orang mempunyai kekuatan apa, kalau nyabrang istilahnya dia mulai luntur dari arah kanan ke kiri, memang ada perisai sesuatu. Iya. Mungkin dari dulunya memang kekuatan ini memang menjaga di sini. Nah, kali ini mungkin kita nggak bisa banyak-banyak di jembatan ini. Mungkin lebih ke kalau turun gimana? Apa kita cuma di sini saja? Ya, teman-teman yang di rumah, kita mencoba untuk turun dari jembatan untuk kita eksplor lebih jauh lagi, barangkali bisa diperjelas lagi. Nah, untuk tanggapan saya untuk sementara tadi pada saat kita sama Mbah Ros dan kameramen di atas jembatan itu, makhluk tersebut menyingkir semua ataupun menjauh lah. Pada saat kita turun sangat banyak dia berkumpul di atas jembatan sama di bawah jembatan. Itu kalau
kalau apa namanya secara mata batin bisa melihat itu sangat banyak bisa berkumpul, bahkan gembira ria karena tidak ada gesekan. Mungkin saking senangnya sampai apa namanya anak kecil-kecil berteriak-teriak saking senangnya karena tidak ada gesekan. Nah, kita lebih lanjut lagi barangkali untuk Mbah Ros lebih menerangkan lebih detail lagi. Mbah Ros, kita sama-sama untuk mengeksplor lebih dalam ada apa lagi di sepanjang Kaliwaluh tersebut. Ya. Saya lihat beberapa mungkin siluman. Saya lihat di sini banyak siluman. Karena siluman ini mendominan energi negatif. Dengan energi negatif ini yang di sini. Tapi kita saling menjaga, maksudnya saling menjaga bahwa di sini pun negatif. Kita saling, ya mungkin bahasanya silaturahmi. Nah, dari silaturahmi ini kita menjaga biar tidak ada satu gesekan ini saring kayak mungkin marah bagi dia dan gak enaknya di sini saya mungkin ganggu istilahnya seperti itu. Mbah Ros, apakah tadi lihat sosok naga yang lewat tadi? Saya lihat itu ada sosok naga yang lewat ke selatan, mungkin merasa apa namanya terganggu ataupun mungkin ingin tahu kita masih eksplor apa gimana ya? Tadi kalau saya kita lihat ke sana cukup susah. Iya. Ini susah karena jalannya juga buntu. Banyak masih ada apa namanya tumbuh-tumbuhan yang itu ya, kita takutnya ada. Sedangkan kita di sini kurang fasilitas. Ya. Nantilah kita bisa lanjut dengan fasilitas tersebut. Yuk kita ke sana coba biar kita. Sebenarnya gini teman-teman, tadi yang naga untuk lewat itu ibaratnya mengintai dan dia agak marah dengan kedatangan kita, mungkin merasa kediamannya ataupun tempat tinggalnya merasa terganggu. Dia sempat marah, artinya menunjukkan ekspresi marahnya. Dia masih bertengger di selatan jembatan. Mungkin kita untuk melanjutkan ke sana barangkali bisa untuk dieksplor lagi. Untuk teman-teman karena mungkin tidak bisa ataupun nampak sosok naga tersebut, nanti kita apakah benar di situ ada sosok naga yang menghuni Kaliwaluh tersebut? Nanti teman saya untuk mencoba untuk apa namanya saling bisa merasakan apakah benar atau tidak. Mungkin teman-teman bisa lihat di kamera. Coba Mbah Ros, kita lihat untuk berinteraksi lagi. Kalau di sini sebetulnya untuk sosok naga juga siluman. Tapi untuk penghuni di sini memang sudah umur mungkin ada 3000 tahun. Iya, udah tua. Udah tua. Mungkin sudah sepuh lah, katakanlah sepuh. Nah, menurut saya naga di sini lebih arah menjaga daripada untuk mengganggu lebih menjaga wilayahnya tersebut. Makanya dia ataupun makhluk tersebut merasa terganggu kedatangan kita. Menjaga dia lebih mungkin menjaga daripada untuk diusik lah, istilahnya seperti itu. Yang lain-lainan seperti mungkin sosok-sosok ini mulai baru di sini seperti kayak perumahan dan sebagainya kan. Kalau kita merasakan sangat bisa, karena apa? Nah, di malam sunyi ini apalagi seperti itu. Ya sudah, kita lanjut. Coba Mbah Ros, biar teman-teman tahu di rumah apakah betul di situ ada sosok naga. Kita tujukan interaksi secara kasar saja. Kita mungkin interaksi tujukan kepada lebih ke arah saling menyapa, saling menyapa. Coba saling menyapa. Artinya kita tidak mengganggu, hanya apa namanya
kalau kita sesama manusia hanya silaturahmi tidak mengganggu, dan jangan merasa terusik, ya, jangan merasa terusik, hanya sekedar kita. Nah ini saya lihat memang di sini naga ini kayaknya bukan apa ya, sosok pengganggu, atau mungkin di sini ya tempat ini memang kayak rumah dia sendiri, walaupun banyak lalu lalang seperti manusia lewat, tapi dia tidak akan mengganggu, bahkan mungkin lebih banyak diam. Adapun yang lainnya, nah ini yang baru datang kayak mungkin jin negatif ini yang mengganggu. Nah menurut si naga ini, kalau saya namai naga ya maaf lah, udah tua lah, dia lebih ke arah menjaga. Saya lihat juga sopan. Kita datang, dia bilang kalaupun ada yang datang silakan, tapi ya yang sopan. Nah yang lainnya ini yang enggak yang sopan menurut saya, yang lihat dari sosok-sosok yang lain ini. Iya, banyak, banyak. Ada yang belis gundul, ada yang kepala pecah dan sebagainya, itu banyak ini. Mungkin termasuk anak buahnya, mungkin ya, anak buahnya si naga itu. Tapi ya mungkin sudah dikasih pengertian oleh Pak Ros. Alhamdulillah sudah mendingan si naga tersebut, tidak kayak tadi merasa emosi karena kedatangan kita, mungkin belum kasih petunjuk ataupun tujuan kita tidak mengganggu, dan hanya untuk silaturahmi ataupun menunjukkan kepada teman-teman di rumah bahwa yang namanya makhluk tersebut ataupun siluman itu dimanapun kita berada itu sangat berdampingan. Cuman ada tempat-tempat tertentu ataupun tempat-tempat yang untuk berdiam diri ataupun gerombol ataupun dunia mereka sangat banyak. Itu termasuk di Kaliwaluh ini. Coba kita ke jembatannya lagi, yuk. Ya teman-teman, untuk naganya tadi sudah pulang ke utara karena sudah tenang, karena merasa tidak terganggu, dan sekarang kita akan mencoba lihat-lihat lagi. Teman-teman, tadi dari jembatan berusaha untuk turun lagi, dan sampai di sini kita merasakan ataupun mencium bakaran budin, bakaran ubi ataupun budin ya, cara Jawane budin. Nah itu termasuk kesukaan dari jin-jin ataupun energi-energi tersebut. Mungkin
dari sana masih pesta budin ataupun masih ada sesuatu yang dibakar. Sangat terasa sekali baunya, bahkan ini baru yang maskeran saja bisa tercium, apalagi saya sangat terasa banget. Dari bau ubi Ya, rebusan ini sebetulnya bau dari bukan apa ya, pesta istilahnya. Dia sosok makhluk jin ini mempunyai bau lah. Nah, kalau saya lihat bau di sini sesosok ya, pria lanang, kayak mungkin genderuwo lah bahasanya. Iya. Kalau yang biasa lihat genderuwo lah, orangnya tadi di sini lewat, betul ya, ini lewat. tadi nongkrong di sini juga. Nah, Bahkan masih bau masih. ya, Masih. masih bau ya. masih bau. Sangat masih bau. Ya. Nah, sangat ini nih ganti mau ini wangi. Astagfirullahaladzim, wangi ya. Tapi Lah. saya masih merasakan bau budin. Tapi aku wangi. Saya wangi, kalau seperti wangi ini lebih ke harumnya ini kayak ya. Aduh ya Allah, wangi tapi mayit. Oh, Akbar. Ini kok malah mistis teman. Tapi nggak apa-apa. Mayit, wangi kayak melati lah. Benar. Oh. Apa? Yakin kan? Aku nggak mampu. Tapi orang hayalan kok. Ya, mungkin saling terkait ya. Kalau saya masih merasakan bau ubi ya? bau ubi sangat menyengat, ibarat kayak orang lagi bakar ubi ya, sangat menyengat, apalagi anginnya kencang. Dan di sini tidak ada orang ataupun manusia yang lagi bakar-bakaran ataupun bekas orang membakar ubi, tapi sangat menyengat sekali. Tadi Kalau orangnya sempat berjalan, apa yang tadi Mbak nongkrong di bilang, sini ya. Oh, oke. Terus saya lihat juga ke sini, ke pohon ini. Ya, Nah, itu orangnya tadi padahal dari sana sosok hitam. tinggi kan, hitam Hitam. tinggi betul. Terus mungkin dia ingin berinteraksi dengan cara Cara membau. baunya ataupun itu belum bisa menampakkan. Barangkali kalau bisa untuk menampakkan, saya sangat senang sekali. Mungkin teman-teman lebih senang untuk melihat seperti apa sosoknya. Cuman mungkin dia belum bisa untuk menampakkan diri. Bahkan saya tunggu apakah ini Apa coba? bisa muncul ataupun tidak. Mari kita Jom mrene. kejar, telusuri lagi makhluk yang berbau budin. Orang sosok yang mampu apa? Wangi lah. Wangi tapi sosoknya kayak mayit. Ya. Kita telusuri lagi ada apa lagi di balik ketenangan air Kaliwaloh. Mungkin ada sesuatu yang kita temukan lagi. Diesel. Ini diesel. Ya. Ini ada sosok macan yang saya lihat. Apakah Baros tahu Baros? Ada sosok macan ya. Tadi duduk di sini. Ya, Makan warnanya apa ini? ini warnanya agak putih tapi totol hitam. Ya. Kalau bisa melihat, dia berjalan sana ya, sampai sana. Ini yang ada senternya ini, dia duduk, mungkin juga penunggu di sini yang mungkin mau melihat ataupun berinteraksi, cuman dia tidak
bisa untuk menampakkan diri, hanya sekedar lewat ya sampai sana. Ya itulah sisi lain di ketenangan air Kaliwaloh, ada sesuatu atau makhluk-makhluk yang sebenarnya bisa dilihat secara mata batin ataupun dengan kemampuan seseorang. Ya, oke teman-teman, untuk penelusuran pada malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Tadi kita sudah berusaha menelusuri dimulai atas jembatan Kaliwaloh sampai kita turun ke sebelah utara dan ke sebelah selatan. Barangkali di dalam keterangan kami ada kekurangan ataupun kesalahan dari segi pandang ataupun pembicaraan, kami mohon maaf sebelumnya. Dan apa yang tadi kita rasakan ataupun kita lihat itu semata-mata hanya sekedar, itu semata-mata sebagai wawasan ataupun gambaran bahwa ada makhluk ataupun penghuni-penghuni tempat-tempat yang boleh disebut jauh dari pemukiman ataupun angker. Namun semuanya jangan dijadikan patokan bahwa sesungguhnya andai kata ada orang yang kecelakaan di mana di tempat yang angker ataupun singit, itu semata-mata karena segala sesuatu, kematian dan rezeki dan sebagainya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas antara manusia dan makhluk tersebut tidak boleh untuk saling menyakiti. Sekian video pada malam hari ini, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.